Nah, otomatis itu sebuah anugerah. Metik semua. Jadi pengganggu ini fungsinya. Jadi metik semua. Siang rekan Singaraja, dimanapun berada, senang sekali Dipta bisa hadir kembali menemani rekan Singaraja FM, tentunya dalam program acara Jumat Sehat interaktif bersama RSUD Kabupaten Buleleng. Yang akan topik kita bahas terkait juga dengan pas hari ini Senin 29 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Lansia Nasional ya. Jadi untuk itu kita mengundang narasumber dari tenaga nutrisionis Bapak Gede Eka Subiarte SST dari RSUD Kabupaten Buleleng. Ia akan membahas terkait dengan gizi sehat dan seimbang bagi lansia ataupun oma-opa ya. Selamat siang Bapak Eka Subiarte. Oke, selamat siang Beli Dipta. Iya, bagaimana kabar dulu Bapak? Astungkaro baik, selalu baik. Dan tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Singaraja FM yang sudah berkenan memberikan space untuk kita berbagi edukasi buat kalangan masyarakat di Singaraja. Oke. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Pak Eka ya. Nah, memang sih sekarang berhubung peringatan Hari Lansia Nasional. Pas banget mundur. Pas banget ini. Ya, berarti Jumat tidak cocok sekarang dipindah ke Senin pas. Dan kita juga lihat tema Hari Lansia sekarang tanggal 29 Mei 2023 dengan temanya adalah Lansia Terawat Indonesia yang Bermartabat. Itu topik kita. Jadi kita memang mau tidak mau, suka tidak suka ya kita bahas deh. Lansia itu dari berbagai aspek. Mungkin dari sekarang dari siang ini kita bahasnya tentang dari aspek gizi. Aspek gizi ya. Nah, kalau kita ngomong lansia, Bli, sebenarnya golongan lanjut usia atau lansia ini sebenarnya adalah mereka yang umurnya di atas 60 tahun. Itu termasuk lansia. Dan ini adalah sebuah anugerah. Kenapa dibilang anugerah? Kenapa dibilang anugerah ya? Pertama, kita ketahui sekarang harapan hidup kita masyarakat Indonesia dan terutama juga banyak terjadi insiden boleh dibilang penyakit tidak menular. Umurnya masih muda, Bli. Di bawah kebanyakan 50 lah sekarang. 40 tahun, 50 tahun sudah kelihatan semua. Kalau lansia sudah 60 tahun, nah otomatis itu sebuah anugerah. Anugerah ya. Yang ngerti dah kan Singaraja FM ya. Apa maksud dari Pak Gede Eka nih ke? Sebuah anugerah karena kenapa kita bisa merawat tubuh kita, tentunya dengan asupan yang baik. Memang kalau kita lihat lansia juga kekurangan asupan gizi ini merupakan hal yang paling sering terjadi, Bli, pada kelompok ini. Kenapa? Pada kelompok lansia kita tahu penurunan indera pengecap. Mungkin kalau kita kelompok lansia ini makan menunya biar pang mekebyah, biar kerasa dia. Orang Indonesia apalagi Bali seperti itu ya. Biar kerasa dulu, nyet gitu baru enak. Betul. Padahal kita pada kelompok dewasa atau remaja ini sudah ini udah cukup nih garamnya, asupan garam. Tapi pada kelompok lansia karena sudah terjadi penurunan, kemungkinan ini berlebih. Nah, ini berlebih pasti kenapa? Karena penurunan fungsi tadi. Nah, di samping itu juga pada kelompok ini biasanya rentan terjadi osteoporosis. Jadi kita memang sangat-sangat perlu sekali dalam boleh dibilang lebih intens untuk mengatur asupan ini karena asupan gizi ini paling berperan paling penting dalam untuk lansia ini, kelompok lansia. Nah, asupan gizi juga merupakan prioritas kalau kita ngomong lansia. Nah, kita juga tahu di Buleleng khususnya banyak tempat-tempat untuk perawatan lansianya. Tentu asupan ini jangan lupa atau jangan disepelekan. Kebanyakan kan lansia itu kayak zaman sekarang, Bli, metik semua. Jadi
Mengganggu ini iya. fungsinya. Jadi Betul, matching betul, semua. betul. Meskipun bisa diantisipasi pakai gigi yang Ya, palsu yang palsu, lengkap membuat, mungkin semua, tapi kemungkinan rasa tidak nyaman Betul. itu pasti terjadi pada Iya. kelompok ini. Jadi kita perlu antisipasi lagi pada Antisipasi. kelompok lansia beli. Ya. Oke. Nah, itulah terkait dengan mungkin kalau kita bandingkan seperti dikatakan di awal, orang-orang yang mungkin seumuran kita itu sudah merasakan sakit ini, sakit itu. Makanya ada orang-orang yang mungkin membandingkan orang tua dulu dengan orang tua sekarang itu jauh berbeda. Kan sering dengar kata-kata kita loh Kang ya. Oke, mesinnya beda. Iya, nah itu kira-kira mungkin disebabkan oleh apa Kintan Ki? Oke, pertama tentu asupan. Asupannya. Asupan makanan. Kenapa bisa bilang itu yang beda? Iya. Efek dari makanan yang Faktor kita makan makanan, iya. itu efeknya nggak kayak kita makan cabai beli. Sekarang makan langsung Langsung. Enggak. Ya. Efeknya ini perlu waktu. Misal apapun yang kita makan, makanya ada istilah apapun yang kita makan akan menentukan hidupmu ke depan. Kedepannya, ya Oke, betul. contoh kita flashback lagi, umur 40 ini sudah banyak sekali nih penyakit tidak menular yang menyertai tubuh kita misalnya. Kenapa? Kita flashback. Apa sih yang kita makan dulu 5-10 tahun yang lalu? Nah, ini efeknya. Nah, kalau kelompok lansia sudah sampai usia 60, kita tahu kadang pada kelompok lansia ini yang sudah 60 tahun ke atas, biasanya beliau itu sarapan paginya wajib. Kita kebalik. Kita menyepelekan sarapan pagi. Karena pekerjaan. Iya, aduh, betul. nih. Ya. Kita kepada kelompok lansia yang notabene kebanyakan mungkin kita masih daerahnya area pedesaan yang kebanyakan petani. Pagi dia tuh harus makan. Sarapan pagi, makan, kerja, nanti jam istirahat, istirahat makan lagi. Jadi polanya teratur. Iya. Dan pada kelompok lansia ini dulu kemungkinan jarang yang namanya kayak sekarang tuh ada fast food. Kalau kita sekarang kan beda. Mungkin dalam posisi udah kita kerja, ambil telepon langsung semua. Betul. Jadi faktor makanan sangat perlu. Dan juga kalau pada kelompok lansia yang dulu itu bahan dasarnya itu memang benar-benar fresh. Jadi kandungan gizinya memang benar-benar. Zat kimia juga mungkin dulu kan ya bilang sekarang kan. Kalau sekarang sih jangan ditanya kan terus Kang ya. Makanya ada orang bilang generasi micin. Iya, itu dah makanya. Itu dah maksudnya. Iya. Nah, oke, kita kembali lagi deh. Nah, kalau kita bicara makanan, sebenarnya bisa kita pegang beli ada yang namanya prinsip pengaturan makan bagi lansia. Tentunya kita lihat dulu kebutuhan lansia itu apa. Paling tidak ada makanan pokok, ada sayur, ada buahnya. Itu hal yang paling kita utamakan. Nah, tentu selain itu perlu adanya support vitamin beli. Juga. Ini enggak apa-apa, cukup vitamin mineral, bisa support pakai suplemen ataupun bisa dari jenis ikan atau susu yang banyak omega 3-nya silakan. Ini bisa. Atau mungkin dari sayuran hijau yang besinya banyak, silakan. Nah, di samping itu juga pada kelompok lansia tentu yang kita perhatikan adalah porsi makan. Makanan. Mungkin kita tidak bisa menyamakan mungkin seumuran Tiang sama Beli. Iya. Porsi makannya beda. Jadi porsi makannya yang lebih rekomen atau sarankan adalah lebih bagus dia itu porsi makannya kecil. Yang lansia. Ya, porsi makannya kecil tapi frekuensinya yang kita tambah. Jadi kebutuhan harian kelompok lansia terpenuhi tapi kita improve sedikit. Mau paginya mau 2 suap, 3 suap, enggak apa-apa, silakan, enggak masalah. Next 2-3 jam lagi kita tambah lagi. Terus pada kelompok lansia tentunya banyak terjadi kesusahan untuk BAB. Kebanyakan karena kemungkinan penurunan fungsi metabolisme tubuh atau biasanya kebanyakan kekurangan serat. Jadi kita perlu support untuk serat. Misalnya kelompok kita kakek neneknya, saya mau sup, oke, silakan. Kita buatkan dalam bentuk lembut, dalam kondisi hangat, jadi otomatis merangsang nafsu makan. Oke, selain itu
Air putih jangan Air lupa. putih, ya betul. Air putih ini jangan lupa. Karena banyak juga, nah mungkin selama Tiang praktek, karena kebetulan Tiang juga buka praktek, pada kelompok lansia kadang Ya. terjadi infeksi saluran kencing. Nah, kenapa? Air putihnya kurang beli. Oke, itu mempengaruhi juga. oke. Nah lanjut Pak Eka terkait Oke. dengan tadi terkait dengan mungkin pola makan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya di sini bagaimana sih caranya lansia tersebut mendapatkan ataupun mempertahankan kebutuhan energi dan zat gizinya Oke. dengan secara baik lah mungkin. Oke. Seperti untuk menjaga kedepannya bagaimana ketika memasuki usia lansia. Usia lansia. Ya. Oke. Tentu dari awal Ya. pertama dia bilang jaga asupan makan. Nah, pada kelompok lansia ini juga wajib kita melakukan aktivitas fisik beli. Ya. Nah, karena kenapa dia bilang seperti itu? Boleh dibilang kondisi kita, tubuh kita Ya. sebenarnya ada 3 support. Hmm. Ada pengaturan makan atau polanya untuk kelompok lansia maupun semua kelompok umur silakan. Ya. Yang ketiga adalah aktivitas fisik kita, gerak. Jangan major, malas gerak jangan. Itu berbahaya. Betul, ya. Harus tetap aktif. Dan ada yang ketiga adalah terapi obat maupun kontrol itu rutin. Rutin harus dilaksanakan. Oke. Pada kelompok lansia, mungkin kita bahas yang ketiga dulu. Pada kelompok lansia, kenapa perlu terapi obat sama kontrol rutin? Kadang pada kelompok ini sering terjadi apa istilahnya multi komorbid. Itu banyak muncul penyakit yang pada kelompok lansia ini beli. Misal hipertensi yang kita kenal dengan the silent killer. Nah, memang benar-benar the silent killer ya. Hipertensinya. Tiba-tiba benar. Bisa karena radang sendi. Bisa pada kelompok lansia ini rawan. Atau mungkin penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung koroner itu rentan terjadi pada kelompok ini. Lansianya. Nah, jadi perlu kita terapi obat ataupun kontrol rutin. Mungkin sebulan atau 6 bulan sekali silakan. Kontrol rutin. Nah, di samping itu juga aktivitas fisik. Nah, jadi lansia itu kalau bahasa ininya jangan apa ya? Jangan manja. Mungkin manja dalam artian tanda kutip ini. Jadi apa? Kita tetap harus gerak. Seperti contoh kecil, kita tetap melaksanakan kegiatan rutin kita di rumah, nyapu, bersihkan rumah, atau mungkin hobi masak, silakan. Yang jelas bergerak. Jangan diam otot mengecil, sumpek. Iya. Kemana-mana arahnya. Kalau kita bergerak aktif mandiri itu apa? Ini pikiran terbuka, imun tubuh bangun, penyembuhan otomatis dari dalam juga bangun. Oh suka berkebun, ngelah abian. Oh silakan keliling di abian bisa itu lakukan aktivitas. Bisa lakukan aktivitas. Tentu yang pertama adalah ngatur pola makan kita. Contoh kecil seperti yang saya bilang tadi yang banyak disepelekan adalah sarapan pagi beli. Iya, tapi kebanyakan dah lupa dengan sarapan. Tiang juga sering lupa. Wah, jangan-jangan. Karena mungkin tuh buru-buru kerja dan lain sebagainya langsung. Jadi kita harus biasakan beli. Sarapan. Sempat nggak sempat, suka tidak suka, biasakan sarapan Harus, pagi. Kenapa? Tubuh kita dalam keadaan tubuh normal, mungkin kita tidur normal jam 10, jam 11 malam, sampai pagi itu kan puasa. Jadi kita nggak ada recharge energi. Langsung on, langsung sport, langsung kerja. Udah, nanti apa? Efeknya pada saat jam makan siang, kita kebanyakan makan kalap. Kebiasaan makan kalap seperti ini akan berimbas kemana-mana. Ingat, efek makanan tidak kayak makan cabai. Ya, bener. Iya. Pasti ini munculnya kemana-mana. Jadi ini sarapan pagi wajib. Ya. Air putih jangan lupa. Ingat, pada kelompok lansia kadang terjadi penurunan fungsi ini. Air putih kita harus biasakan. Jadi jangan mengganti air putih dengan apapun. Misal air putih air putihnya saya masak apa? Saya ganti pakai kopi aja nggak bisa. Jangan. Hati-hati. Mungkin kita bisa siasati. Mungkin pada kelompok lansia kita mungkin bisa tambahin infus water boleh. Mungkin pakai irisan lemon biar airnya lebih terasa. Oke. Itu boleh. Boleh. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah, itu akan tercukupi dia asupan airnya. Jangan sampai kebutuhan air putih kurang, terjadilah yang namanya ISK, infeksi saluran kencing. Ya. Itu kenapa? Awalnya air putihnya kurang.
Nah, jadi kita harus biasakan. Ya. Biar terbiasa baru bangun harus ada gelas di samping Ya, atau mungkin minimal segelas Pak Kang, minimal ya, segelas baru bangun. dulu, Ya. membiasakan. Nah, di samping itu sayur sama buah, nah, mungkin ini bahasanya boleh dibilang saya tekankan wajib. Sayur. Ya, sayur sama buah. Ingat, penurunan fungsi metabolisme tubuh kadang terjadi gangguan pada saat kelompok lansia ini BAB. Kandungan seratnya kurang. Ya. Kenapa sayur dan buah penting? Karena sayur dan buah ini akan memaksimalkan penyerapan beli. Apapun yang kita makan akan dimaksimalkan sama ini. Si sama sayur. sama si buah. Ya. Cuma ini juga nggak bisa saling menggantikan beli. Oh, kenten Misal, antara sayur dan buahnya. Saya makan sayur aja nih, tapi saya nggak makan Nggak makan buah. buah. Nggak bisa. Oh, harus berarti seimbang balance antara dia. dua. Ya. Atau mungkin simpelnya kita bisa lihat sayur. Tiap pada kelompok lansia ini pegang piring, pakai pot makan, Ya. ada porsi sayurnya deh. Kita biasakan seperti itu. Jadi ini akan otomatis sudah terbiasa. Jadi apa ke depan asupannya akan cukup. Nah, misal contoh lagi, biar asupan buahnya terpenuhi, ya tentu misal kelompok lansia ini pada saat dia mengerjakan pekerjaan rumah atau mungkin punya kelompok senam lansia, bawa bekalnya apa, pakai buah potong. Itu bagus tuh Iya, improve dia. Jadi secara tidak langsung akan terpenuhi dia asupannya. Nah, ingat, ini hal-hal yang perlu kita jaga kalau kita merawat pada kelompok lansia. Kenapa? Karena ini efeknya itu akan lansia itu akan sehat, dan tentunya mandiri. Memang kita tidak bisa, dalam artian kenapa mandiri, mari kita tidak bisa lepas tangan, tidak. Tetap kita harus kontrol untuk kelompok lansia. Jadi makan, gerak atau aktivitas fisik, terapi obat sama kontrol rutin. Kontrolnya. Itu 3 hal yang saya rekomen. Buat Kalau sudah lansia. masuk di kelompok. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.